COVID-19 is killing me now. Hi everyone! So, welcome back again with my channel. Jadi sebenarnya channel ini tuh aku create untuk selain untuk upload tugas-tugas juga, dan ini untuk upload video-video yang aku suka juga. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian juga sehat semuanya dan tidak ada sakit apapun. Tapi aku sekarang itu ngerasa kayak flu gitu, karena kemarin aku beres-beres kamar dan aku tuh punya riwayat flu debu. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang yang baru-baru ini bikin kita sedih juga, bikin kita nggak bisa kemana-mana, yaitu bakal bahas coronavirus atau COVID-19. Daripada aku kebanyakan bacot dan aku nggak tahu ya kan mau opening apa, karena aku bener-bener kayak udah lama banget gak opening. So, here we go. Sebelum aku membahas lebih dalam atau membahas lebih banyak lagi, sebenarnya dari dampaknya yang sampai sekarang pun yang menurut aku yang aku rasakan itu, aku benar-benar sungguh sangat sedih, karena aku di beberapa kota, bahkan di beberapa negara juga itu kan disistemkan oleh lockdown. Jadi social distancing juga, jadi kita kayak nggak boleh ketemu sama teman-teman, bahkan rekan-rekan, bahkan kita juga bisa jaga jarak sama keluarga. Jadi aku sedih banget. Oke, coronavirus itu bisa disebut COVID-19 atau 2019 means and cove. Itu tuh semacam virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, ini tuh banyak banget yang bilang bahwa ini tuh sepupunya MERS dan SARS, sepupu atau mungkin mereka saudaraan, aku juga nggak tahu. Jadi virus ini sama-sama kayak menyerang gitu, dan gejalanya juga kayak flu, batuk gitu. Cuman kayak ini tuh bukan berevolusi, sebenarnya kayak bertahap gitu loh gejalanya. Kayak hari pertama apa, hari apose apa, hari ini apa. Jadi bener-bener bertahap banget, dan aku sampai sekarang pun kayak masih waspada gitu. Nah, infeksi virus corona ini ditemukan itu awalnya pada pasar gitu di Wuhan, karena di salah satu pasar di Wuhan ini tuh menjual berbagai jenis hewan-hewan yang dikonsumsi, yang sebenarnya kita itu tuh gak like dikonsumsi, tapi sebenarnya di sana itu malah dikonsumsi maybe untuk medis atau mungkin. Terus virus ini tuh menular dari China, Italia, dan sampai saat ini adalah di Indonesia. Nah, kemarin aku sempat lihat update-annya, katanya di Indonesia juga udah meningkat, yaitu dari 1.300 meningkat lagi jadi 2.500 meningkat lagi jadi 3.000 berapa gitu. Oke, kita masuk ke gejala COVID-19. Seperti yang tadi di video awal tadi aku bilang, gejalanya itu ya seperti kayak batuk, demam, panas itu lebih dari 38. Kemarin sih sebenarnya katanya sih 38 koma, itu udah kayak ODP gitu loh. Kemarin alhamdulillah hebat, ya Allah. Kemarin aku sempat demam sama papa aku. Jadi papa aku tuh 37, sedangkan aku tuh 36. Aku yang 36 aja bener-bener udah nggak kuat. kayak gimana sih, kalian pernah ngerasain kan, maksudnya panas yang bener-bener panas banget, yang kayak 35 aja kadang orang bener-bener nggak kuat gitu loh, apalagi ini yang 38 derajat kan. Setelah itu ada batuk dan sesak nafas. Jadi sebenarnya COVID-19 itu menyerangnya itu kayak langsung ke sistem pernapasan gitu loh, yang aku tadi bilang di video awal. Karena bisa sembuh atau tidaknya itu karena imun kita. Habis baca-baca materi ini, aku sambil baca materi. Terus itu nanti juga bisa menimbulkan sistem pernapasan kita yang tidak baik juga, dan bisa menimbulkan kematian begitu. Nah, virus corona ini tuh disebut sebagai zoonosis. Zoonosis itu tuh hewan dan manusia. Nah, katanya itu kayak beradaptasi itu lewat kelelawar gitu. Ini aku baca materi. Sedangkan di Wuhan sendiri tuh mereka juga mengonsumsi kelelawar. Terus COVID-19 ini juga itu terdiri dari RNA bukan DNA. Jadi RNA itu katanya bisa bermutasi 1000 kali lebih cepat masuk ke tubuh kita. Nah, terus masa inkubasinya di dalam tubuh kita 14 hari, sekitar 2 mingguan gitu di dalam tubuh. Dan makanya kemarin pemerintah kita itu memerintahkan kita untuk lockdown 2 minggu atau 14 hari itu ya, karena mungkin kita yang mungkin kayak ODP atau mungkin orang yang tanpa gejala juga, maksudku tanpa gejala. Orang yang tanpa gejala itu kemarin kayak artis siapa ya itu yang laki, itu tuh dia bener-bener nggak tahu, dia bener-bener tidak merasakan apapun itu, tapi dia ternyata orang yang tanpa gejala. Jadi
dia disuruh isolasi mandiri di apartemennya dan selama 2 minggu itu. Jadi oh my god. Terus virus ini tuh bisa kayak menyebar ke seluruh tubuh gitu, bahkan ke yang terutama ke sistem pernafasan gitu. Dan mungkin bisa kayak menyebabkan seperti kayak bronkitis dan glunomonia atau apa, aku lupa namanya. Dan penyebaran virus ini itu bisa melalui udara. Jadi kita benar-benar harus menanamkan kayak kita harus pakai masker kemana-mana gitu. Karena benar-benar itu lewat udara dan sebahaya itu karena virus ini tuh menyerangnya, sekali lagi menyerangnya lewat sistem pernafasan. Terus virus COVID-19 ini masih membahayakan banget untuk kita. Jadi kita tetap waspada, dan COVID-19 ini tuh menyerangnya langsung sistem pernafasan dan langsung kayak bisa menyebabkan kematian, dan virus ini belum ada obatnya. Dan sekarang aku masuk ke beberapa teori yang mengatakan, atau mungkin orang-orang di sana tuh kayak mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah buatan, jadi kayak sesuatu kayak bocor dari lab gitu. So, here we go. Jadi aku sempat kemarin aku lupa di Instagramnya namanya apa. Jadi aku sempat lihat gitu bahwa katanya teori ini tuh muncul gara-gara Wuhan di China, di negara China sendiri, dia tuh ingin mengurangi populasi manusianya karena benar-benar kayak meledak gitu loh katanya populasinya. Terus mereka menciptakan sebuah virus ini itu untuk mengurangi populasi. But I don't know, kalian bisa komen tentang teori konspirasi teman-teman, atau mungkin kalian bisa share di kolom komen, tulis di kolom komen nanti. Oh ya, sekali lagi aku ingetin ke kalian bahwa ini bukan tujukan, ini bukan kayak ini bukan kayak gitu. Jadi aku pengen teman-teman juga berpikir yang cerdas, juga berpikir kayak mengolah ini sebenarnya yang bener yang mana sih, atau mungkin menuangkan pikiran-pikiran kalian di kolom komen. Terus ada teori yang kedua, yaitu ada seorang virologis yang bernama Ali Muhammad Zaki. Dia itu sempat kayak ngasih pendapat dia, atau mungkin kayak dia ngasih link gitu, dan sempat rame di Twitter juga. Jadi 10 tahun atau mungkin 7 tahun kemarin, jadi sekitar 2013-an. Jadi sekitar 2013 dia itu sudah memprediksi bahwa coronavirus ini adalah the next pandemic. Mungkinkah mereka itu benar-benar tahu, dan atau mungkin ini memang disengaja? We don't know. Dan mungkin kalian juga bisa kayak berpikir gitu tentang teori-teori konspirasi. Bahkan correct me if I'm wrong di kolom komen kalau misal aku salah atau mungkin penyampaian aku kurang jelas, dan kalian bisa menjelaskan lewat di kolom komen. Nah, bagaimana kita cara mencegah COVID-19 ini masuk ke tubuh kita? Yang pertama, kita harus rajin cuci tangan. Dan yang kedua, apabila kita flu atau batuk, kita tutup hidung, atau mungkin kita tutup mulut kita dengan mungkin sapu tangan, atau mungkin kita pakai masker agar kita juga tidak bisa menularkan orang lain juga. Sebenarnya kayak kalian pernah gak sih kalian ngerasa flu, terus teman kalian yang sebelumnya nggak flu kayak ketularan gitu. Jadi kayak gitu. Tapi virus ini tuh bisa menyebabkan kematian gara-gara langsung dengan kontak, langsung kayak sesak nafas gitu loh, langsung ke paru-paru, yang tadi dibilang itu pneumonia, infeksi paru katanya gitu. Terus yang ketiga, gunakan masker setiap hari. Bukan masker wajah ya. Jadi gunakan masker untuk tutup, entah kalian dimanapun, entah kalian ke jalan ke tetangga kalian, entah jalan ke warung, kalian harus tetap pakai masker. Dan sarung tangan yang plastik aja, jangan yang gloves. Jadi untuk kayak mengantisipasi aja, karena gloves itu untuk para tenaga medis yang membutuhkan. Terus yang keempat, kalian bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian dengan cara mengonsumsi vitamin, buah, seperti itu. Dan yang kelima itu kalian jangan pernah menyentuh hidung, mata, dan mulut setelah kalian berpergian dari luar. Jadi kalian harus cuci tangan dulu. Sebenarnya kalian lebih tepatnya adalah mandi itu adalah nomor 1. Jadi kayak langsung kalian bersih semua, dan pakaiannya kan ganti semua tuh. Jadi masuk rumah itu harus bersih gitu. Terus itu tadi video aku yang bisa aku sampaikan. Maaf banget kalau acak-acakan kayak nggak urut gitu, karena
materi aku bener-bener kayak lumayan agak dadakan. Dan aku bener-bener sedih banget karena di Indonesia terhitung sejak hari ini, yaitu tanggal 11, itu 3.500 dan yang sembuh itu 282, dan angka kematiannya 306 tuh. Oke, terus di seluruh dunia ini terhitung 1.699.019, dan yang sembuhnya itu 376.976, dan yang meninggal 102.774. So, itu tadi video aku guys. Stay safe, tetap hashtag di rumah aja. Dan bagi kalian yang mungkin bener-bener kedesak untuk keluar, please be safe, gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer dibawa kemana-mana. Yang keempat, selalu sedia disinfektan, jadi selalu disemprot-semprot setelah keluar. Dan setelah keluar kalian wajib banget mandi, karena kalau kalian gak mau ribet, gak mau apa-apa ya mandi, karena bener-bener semuanya tuh ganti dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh bersih semua kalau mandi. So, terima kasih udah menonton video ini dengan enjoy, dan jangan lupa kalian kasih saran dan kritik dan mungkin teori-teori yang mungkin bisa kalian tuangkan di kolom komentar. Dan jangan lupa follow social media aku, Instagram, dan ntar bakal aku tulis semua di description box. Dan semoga pesan-pesanku yang di video ini tersampaikan kepada kalian semua. Dan udah gitu aja kali penutupannya. Aku gak tau mau ngomong apa lagi, so